apakah masih ada kesempatan untuk berbakti baik terhadap orang tua yang sudah tidak ada? Artinya yang sudah dipanggil oleh Allah duluan, yang sudah meninggal dunia. Apakah masih ada kesempatan dalam ajaran Islam untuk kita bisa berbakti baik? Alhamdulillah, masih ada kesempatan. Dan taubatan nasuha, ikhlas, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, masih punya kesempatan untuk berbakti baik dengan dua amalan. Yang pertama, bersedekah. Bersedekah atas nama orang tua kita, di mana saja berada. Sedekah seberapapun dan apapun, dimanapun. Saat anda bersedekah, walaupun sebungkus nasi untuk orang miskin, walaupun santunan sederhana untuk anak yatim, atau sedekah kita saat salat Jumat di kota amal, di masjid-masjid, jangan lupa saat anda menggerakkan sedekah itu, ya Allah, aku mohon pahala sedekah ini untuk kedua orang tuaku, untuk ibuku, untuk bapakku, karena di situ luar biasa manfaatnya bagi mereka. Karena ada tugas malaikat, begitu kita sudah bersedekah atas nama mereka, akan sampai cahaya yang begitu indah dan luar biasa dahsyatnya untuk kedua orang tua. Begitu mereka menerima cahaya itu, mereka bertanya, ini apa dan dari mana? Kata malaikat, ini sedekah dari anakmu yang ada di dunia. Disitulah mereka mulai senyum, dan disitulah Allah angkat. Kalau mereka lagi susah dalam kubur, Allah angkat digantikan dengan rahmat, dan Allah angkat dan menjadikan tempat yang gelap mereka itu menjadi tempat yang makmur dengan cahaya berkah sedekah kita. Oleh karena itu, setiap anda bersedekah, saya usulkan jangan lupa orang tua kita. Yang kedua, doa. Doa termasuk amalan yang sudah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga sedekah. Sudah dicontohkan Rasulullah SAW. Sebagaimana ada seorang datang kepada Rasul. Ya Rasulullah, aku punya orang tua sudah meninggal. Apakah boleh saya bersedekah atas orang tua? Kata Rasulullah, fatasaddaq anha. Ibunya sudah meninggal, tapi Rasul membolehkan, silahkan bersedekah atas nama ibu. Doa, termasuk doa amalan yang diijabah dan dikabulkan. Seorang anak yang salih yang mendoakan orang tuanya, termasuk salah satu sunnah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fantasinya setiap kita tahajud, setiap kita berdoa dalam sujud, setiap kita mengangkat tangan, sebelum kita meminta hajat buat diri kita, sebelum kita minta hajat buat keluarga kita, sebelum kita memohon rezeki untuk keturunan kita, kita berdoa untuk kedua orang tua kita. Rabbighfir lahuma warhamhuma kama rabbayani saghira. Setiap waktu tidak doa, setiap sujud berdoa, saat turunnya hujan berdoa, antara azan dan iqamah berdoa. Semua doa, jadikan bagian doa itu, sebagian daripada doa itu untuk kedua orang tua kita, supaya Allah menenangkan hati mereka di dunia kubur dengan doa dan berkah cahaya doa kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak yang perlu kita belajari bagaimana berbakti baik sama orang tua. Tapi insya-Allah dengan apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi bermanfaat, bisa kita jaga dan bisa kita amalkan, supaya Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita, supaya Allah balas menenangkan hati kita. Kalau kewajiban bisa berhari-hari, berbulan-bulan tidak akan bisa kita lunaskan kewajiban kita terhadap orang tua kita. Tapi mudah-mudahan dengan ilmu yang sama-sama kita belajari, dan insya-Allah dengan semangat kita amalkan, mudah-mudahan menjadi sebagian yang kita bisa berikan kepada orang tua kita. Kita doakan yang masih hidup oleh orang tua kita, mudah-mudahan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Tapi orang tua yang sudah wafat dan meninggal dunia, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan kuburan mereka taman dari taman surga, dijauhkan dari lubang-lubang neraka. Amin ya rabbal alamin.
ألف صلوا على النبي خاتم الرسل الكرام. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jamaah setia channel Tazkirul Qulub yang dirahmati Allah, moga sehat selalu, bahagia selalu, sejahtera selalu di dalam kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kesempatan ini saya ingin membahagikan kepada sahabat-sahabat semua kaifiat sempurna ataupun cara kita menghadiahkan surat Al-Fatihah kepada kedua orang tua kita, baik mereka masih hidup ataupun ayah dan ibu kita telah meninggal dunia. Maka simaklah sampai sempurna, moga menjadi sebuah amaliyah yang sangat istimewa bagi kita semua untuk kita persembahkan kepada kedua orang tua kita. Nah, sebelumnya saya ucapkan ribuan terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang telah mensubscribe serta menekan tombol lonceng channel dakwah ini. Nah, insyaAllah ke depannya channel ini tumbuh dan berkembang, bisa diambil faedah oleh orang banyak yang tentunya akan menjadi sebuah amal jariah bagi kita semua. Amin. Allahumma amin. Ketahuilah wahai sahabat, kaifiat kita berdoa kepada kedua orang tua kita, baik itu di setiap selesai salat ataupun di setiap malam. Nah, kaifiatnya kita terlebih dahulu melafazkan sebuah doa yang sangat masyhur, yaitu untuk keampunan dan kebaikan bagi ayah dan ibu kita, yang bunyinya Allahumma ghafirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa kami dan ampunilah dosa-dosa ibu dan ayah kami, dan kasihanilah kedua mereka sebagaimana mereka telah mengasihani kami. Nah, setelahnya, sebelum kita mengirim Al-Fatihah kepada kedua orang tua kita, kita awali dulu mengirim surat Al-Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita di dalam kubur mengharap syafaat beliau. Begitu juga di saat kita berada di padang mahsyar juga kita mengharap syafaat beliau. Bunyi lafaz kita mengirim Al-Fatihah kepada beliau, ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in syai'un lillahi lahum Al-Fatihah. Nah, setelahnya kita baca surat Al-Fatihah hingga habis. Nah, setelahnya baru kita mengirim surat Al-Fatihah kepada kedua orang tua kita dengan bunyinya khususan ila ruhi wa jasadi ummi wa abi lahumal Fatihah. Nah, kita awali dengan kalimat ummi ketimbang kalimat abi. Kenapa demikian? Pada suatu hari sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kepada siapa yang kami dahului di dalam kami berbakti kepada kedua orang tua? Maka sahut Rasulullah, kepada ibu kamu. Maka para sahabat juga menanyakan setelahnya ya Rasul, kepada siapa lagi? Kepada ibu kamu. Setelahnya kepada ibu kamu. Setelahnya ya Rasul, baru kepada bapak kamu. Nah, pada kali keempat jawaban daripada Rasulullah baru kepada ayah kita. Nah, di dalam kita mengirim Al-Fatihah berarti kita mengawali dulu dengan kalimat ummi. Ini untuk adab kita kepada kedua orang tua kita. Seandainya mereka keduanya masih hidup, lafaz bunyinya khususan ila ruhi wa jasadi ummi wa abi lahumal Fatihah. Nah, setelahnya kita membaca surat Al-Fatihah hingga sempurna. Seandainya kedua mereka telah meninggal dunia, lafaz bunyinya
khususan ila ruhi ummi wa abi lahumal Fatihah. Setelahnya baru kita membaca surat Al-Fatihah hingga sempurna. Nah, seandainya ibu kita masih hidup, ayah kita telah meninggal dunia, bunyinya khususan ila ruhi wa jasadi ummi wa ila ruhi abi lahumal Fatihah. Seandainya ibu kita telah tiada, ayah kita masih hidup, bunyi lafaznya khususan ila ruhi ummi wa ila ruhi wa jasadi abi lahumal Fatihah. Baru kita membaca surat Al-Fatihah hingga sempurna. Harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya kita kirim surat Al-Fatihah, seandainya kedua mereka masih hidup, moga Allah Subhanahu wa taala memberi kesehatan, selalu mencurahkan akan rahmatnya kepada kedua mereka, dan juga memberi selamat iman di saat akhir hidup mereka. Nah, seandainya mereka telah tiada, harapan kita dengan kita mengirim surat Al-Fatihah, insya-Allah akan menjadi luas di dalam kubur dan akan mendapat nikmat yang sempurna di dalam kubur. Hanya sekian, moga menjadi faedah bagi semua sahabat dan insya-Allah menjadi amal jariah kandaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.